Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 September 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mempertahankan keyakinan hingga akhir finish. Bacaan itu di hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 2c sampai dengan 12 dan Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, cucu saya saudara adalah seorang karateka dan selalu mengikuti pertandingan-pertandingan. Saya perhatikan dengan seksama. Sebagai seorang atlet, dia dengan sungguh berlatih untuk dapat memperoleh kekuatan dan ketahanan secara optimal agar dapat mengikuti pertandingan kejuaraan hingga finish. Seorang pelajar pun pastilah juga akan giat belajar, saudara. Melatih diri untuk menyelesaikan soal-soal agar di saat menempuh ujian akan berhasil dan memperoleh nilai yang optimal. Begitu juga dengan kehidupan orang benar. Ketika kita sedang bertanding untuk mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan, maka kita harus memiliki prinsip untuk tetap bertahan, bertekun, bersabar, setia, dan memiliki iman yang benar untuk melakukan kehendaknya, supaya pertandingan itu sampai ke garis finish dan kita menjadi seorang pemenang. Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius menasihatkan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Artinya, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita harus melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan hal-hal duniawi yang dapat menggoyahkan iman percaya seseorang. Maka sangat dibutuhkan sebuah kesetiaan di dalam mempertahankan iman kita. Sebab hidup kekristenan ibarat di arena pertandingan. Namun diingatkan oleh Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus 9 ayat 24. Rasul Paulus di sini mau menasihatkan kepada Timotius, saudara, juga kepada kita sekalian saat ini akan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. 1 Timotius 6 ayat 3. Intinya saudara, Rasul Paulus menasihati agar kita untuk fokus pada ajaran yang sehat dan benar, serta tidak membiarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang menyimpang dari Injil. Bagaimana dengan kita yang saat ini sedang bertanding, saudara, untuk dapat mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan? Adakah kita mempersiapkan diri layaknya seorang atlet yang bisa mengakhiri pertandingan hingga akhir finish? Apakah kita santai-santai saja, tidak melakukan persiapan? Telah diingatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 14. Karena sesak dan sempit saudara, maka kita harus berlatih saudara, agar kita dapat memasuki pintu itu. Untuk itulah dalam perjuangan saudara, kita untuk dapat mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan itu, memasuki pintu yang sesak dan sempit itu, yang mana juga banyak orang berlomba berlari menuju ke sana. Kita harus bertanding saudara dalam pertempuran iman yang baik, dengan memegang erat ajaran yang sehat, menghadapi tantangan duniawi, dan menjadikan Tuhan sebagai fokus utama
agar kita tidak menyimpang dari kehendak-Nya dan meraih kemenangan iman. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saudara melalui bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita semua diingatkan saudara pentingnya menjaga iman yang benar, menjauhi keserakahan dan cinta uang, serta berjuang dengan gigih demi hidup kekal yang telah dipanggil kepada kita. Berlatihlah terus dalam iman kita saudara. Jangan sampai kita goyah oleh kemegahan duniawi yang menyesatkan ini. Jangan pula iman kita tergoyahkan saudara oleh materi-materi yang mengkilau. Ingat, bahaya cinta uang sebagai akar segala kejahatan dan keserakahan yang dapat membuat orang menyimpang dari iman. Penting untuk kita merasa cukup dengan apa yang telah Tuhan berikan. Allah telah memanggil kita untuk hidup kekal. Dan kita harus berjuang untuk tujuan itu dengan setia dan tekun. Maka saudara-saudara, berusahalah menyelesaikan pertandingan iman yang benar ini hingga finish. Kita harus bertekun, sabar, setia, dan memiliki iman yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus terus mempertahankan keyakinan iman kita hingga akhir hidup kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, serta mengembangkan keintiman dengannya lebih dalam lagi. Dalam kasih Kristus Tuhan kita Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita, biarlah oleh berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk tetap dengan iman kepercayaan kita dan selalu bertumbuh dalam kasih karunia dan dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.